Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Anandaku sekalian, siswa dan siswi SMP Tazkiyah kelas 9 yang Ustadz cintai, selamat berjumpa lagi dalam mata pelajaran matematika. Dan insyaallah untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menentukan fungsi kuadrat. Namun sebelumnya, agar lebih diberkahi oleh Allah, maka mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Silakan perhatikan menentukan fungsi kuadrat. Dalam menentukan fungsi ini, ada beberapa cara yang dapat dilakukan berdasarkan kondisi-kondisi tertentu. Yang pertama, menentukan persamaan kuadrat jika koordinat titik puncak diketahui. Ya, kuncinya di koordinat titik puncak. Ya. Nah, rumus yang digunakan adalah rumus Y sama dengan A kali dalam kurung X min XP kuadrat ditambah YP. Ya. Contoh soalnya, jika grafik Y sama dengan X kuadrat ditambah B mempunyai titik puncak 1,2, tentukan nilai A dan B. Ya. Nilai A dan B yang dimaksud adalah nilai A dan B yang ini, ya. Bukan A yang ini. Ya, kalau ini kan jelas, di sini ada 1 ya. A itu adalah koefisien X kuadrat, B adalah koefisien X, dan C adalah konstanta seperti biasa ya. Kalau di sini A dan B adalah soal yang di sini. Kita lihat pembahasannya, kita masukkan rumusnya. Y sama dengan A X min XP kuadrat ditambah YP. A nya adalah 1 ya, karena dia adalah koefisien X kuadrat. X min 1 kuadrat ditambah 2. Nah, X min 1 kuadrat kita jabarkan jadi X min 1 dikali X min 1. Nah, kita gunakan perkalian bulan sabit. X min 1 dikali X min 1. Ya. X kali X, X kuadrat. X dikali negatif 1, negatif X. Negatif 1 kali X, negatif X. Dan negatif 1 kali negatif 1, 1. Ya, karena negatif X dan negatif X ini sejenis, kita jumlahkan jadi negatif 2X ditambah 1 ditambah 2, diperoleh hasil akhir negatif X Y sama dengan X kuadrat min 2X ditambah 3. Sehingga diperoleh A adalah ya, A yang di sini adalah negatif 2 dan B-nya adalah 3. Selesai? Kita lanjutkan. Contoh soal nomor 2. Persamaan kuadrat yang memiliki titik puncak 1, negatif 16 dan melalui titik 2, negatif 15 adalah bagaimana? Langkah pertama, kita harus menentukan dulu nilai A-nya dulu ya. Nilai A dari persamaan ini maksudnya. Nah, begitu ya, rumusnya kan itu. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu mana XP, YP, mana X dan Y. XP adalah 1, dilihat dari titik puncak ini nih. Gitu ya. XP-nya adalah 1 dan YP-nya adalah negatif 16. Kemudian X adalah 2 dan Y-nya negatif 15. Masukkan ke dalam rumus ini. Ya, diperoleh negatif 15 sama dengan A dikali 2 dikurangi 1 kuadrat dikurangi 16. Ya, 2 dikurangi 1 berarti 1 kuadrat, sehingga diperoleh negatif 15 sama dengan A dikali 1 kuadrat dikurangi 16. Ya, berarti 1 kuadrat kan 1 dikali A ya, jadi A. Ya, diperolehlah negatif 15 sama dengan A min 16. Nah, negatif 16 nya itu dipindahkan ke ruas kiri yang asalnya negatif sehingga menjadi positif ya. Ini positif tuh. 16 dikurangi 15 1, sehingga diperoleh nilai A adalah 1. Barulah kita masukkan kepada rumus yang tadi. Y sama dengan X min XP kuadrat ditambah YP. A nya tadi sudah diperoleh yaitu 1. X dikurangi 1 kuadrat karena X puncaknya 1 dikurangi Y puncak yaitu 16 ya. Y sama dengan
tadi sudah dijabarkan kan yang ini ya, seperti tadi di atas pakai perkalian bulan sabit diperoleh x kuadrat min 2x ditambah 1 dikurangi 16. Nah, 1 dikurangi 16 ini negatif 15 sehingga diperoleh persamaan akhir y sama dengan x kuadrat dikurangi 2x min 15. Itu jawabannya. Ya, nah sekarang menentukan fungsi kuadrat yang akar-akarnya yaitu koordinat titik-titik potong dengan sumbu x dan satu titik yang dilalui diketahui ya. Ini kuncinya di sini. Titik potong dengan sumbu x ya. Nah, gitu. Kita gunakan rumus yang mana? Nah, rumusnya yang ini. Y sama dengan A dalam kurung X min X1 dikali X min X kuadrat. Ini rumusnya yang digunakan jika yang diketahui titik potong dengan sumbu X. Contoh soal. Sebuah fungsi kuadrat memotong sumbu X di dua titik yaitu 3,0 dan negatif 1,0. Grafik fungsi ini juga melalui titik 0, negatif 3. Bagaimanakah persamaan fungsi kuadratnya? Kita lihat pembahasannya. Nah, langkah pertama adalah menentukan x, y, x1 dan x2. Nah, nilai x dan y diambil dari titik yang dilalui yaitu 0, negatif 3 sehingga diperoleh x-nya 0, y-nya negatif 3. Nah, x1 diambil dari titik potong yang pertama yaitu 3,0, berarti x itu kan di sebelah kiri berarti 3 ya. Dan yang keduanya adalah negatif 1 yang ini ya. Nah, baru langkah kedua masukkan angka-angkanya ke dalam rumus yang ini ya. Y-nya negatif 3 sama dengan A, X-nya adalah 0 dikurangi X1 yaitu 3 dikalikan X-nya tadi 0 dikurangi X2 nya negatif 1 diperolehlah negatif 3 sama dengan A dikali negatif 3 dikali 1 ya. Kedua ruas dibagi negatif 3 ya, negatif 3 dibagi negatif 3 sama dengan 1 dan negatif 3A dibagi negatif 3 sama dengan A sehingga diperolehlah yang namanya A itu adalah 1. Nah, baru yang terakhir masukkan ke dalam rumus yang tadi juga setelah kita ketahui A nya ya, diperolehlah Y sama dengan A X min X1 dalam kurung X min X2 ya. A nya 1 X min 3 X dikurangi negatif 1 ya. X min 3 X plus 1 ini kan negatif ketemu negatif jadi positif ya. Angka 1 ini hilang karena memang perkalian 1 itu biasanya juga tidak ditulis ya. Kita gunakan perkalian cara bulan sabit negatif 3 kali X plus 1 X kali X, X kuadrat, X kali 1 X negatif 3 kali X negatif 3X dan negatif 3 kali 1 negatif 3. Karena ini sejenis dijumlahkan jadi negatif 2X. Hasil akhirnya adalah Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Itulah persamaan fungsinya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang aplikasi fungsi kuadrat. Artinya fungsi kuadrat ini digunakan untuk apa sih? Salah satunya untuk menghitung apa begitu ya. Nah, langkah pengerjaannya kita akan menentukan dulu variabel Y dan X-nya gitu ya. Kemudian gunakan model fungsi kuadrat yaitu AX kuadrat tambah BX tambah C. Baru kan ditentukan nilai optimumnya. Sebagai contoh, sebuah peluru ditembakkan secara vertikal ke atas. Ketinggiannya dirumuskan dengan HX sama dengan 60T min T kuadrat. Ya, berdasarkan rumus tersebut, tentukan tinggi peluru pada detik ke-15, waktu yang dibutuhkan peluru untuk sampai kembali ke tanah, dan tinggi maksimum yang bisa dicapai peluru. Ya, HX ini, ya mohon maaf, HX ini itu sama dengan Y ya. Jadi kalau misalkan Y-nya mana yaitu ya. HX itu atau kadang-kadang FX, kadang GX begitu ya, itu sama aja, yaitu Y gitu. Nah, kemudian kita hitung yang pertama T di sini berarti time ya, artinya waktu. Satuannya detik. Nah, kita masukkan ke dalam rumusnya 60T min T kuadrat, T-nya diganti dengan 15 karena yang diminta adalah 15 detik ya. Maka 60 kali 15 dikurangi 15 kuadrat, 900 dikurangi 225 sama dengan 675 meter. Ini jawaban yang pertama. Untuk yang kedua, peluru sampai ke tanah berarti HX sama dengan 0 ya.
kita masukkan, nah, Hx-nya adalah 0, 60 T min T kuadrat. Nah, kita gunakan pemfaktoran, kita cari akar-akarnya. Nah, karena di kedua unsur ada T, ya, di kiri ada T, di kanan juga ada T, begitu. Maka T-nya kita keluarkan, barulah kita cari faktornya. 60T dibagi T yang ini, maka jadi 60, dan T kuadrat dibagi T berarti T, ya. Jadi begini kalau ngerti, T kuadrat itu kan T kali T dibagi T, nah begitu ya. T dengan ini coret sehingga didapatkanlah T, begitu ya. Sehingga didapatlah faktornya untuk T yang di luar ini sama dengan 0, dan untuk yang sebelah kanan T2 nya 60 min T sama dengan 0. Pindahkan 60 nya ke sebelah kanan, jadi negatif T sama dengan negatif 60, kedua ruas dibagi negatif 1, didapatlah T sama dengan 60. Nah, dikarenakan T1 adalah 0, berarti peluru ketika sebelum ditembakkan, wajar karena dia masih di tanah, kan emang belum ditembakkan. Nah, ketika sudah ditembakkan dan sampai lagi ke tanah, berarti yang diambil adalah T yang kedua. Berarti pada detik ke-60 peluru itu sampai kembali ke tanah, ya. Nah, yang terakhir, tinggi maksimum yang dicapai peluru ketika yang bisa dicapai ya ketika di puncak. Berarti kita harus mencari Y puncak. Rumusnya adalah B kuadrat min 4AC per 4A. Nah, tadi persamaannya adalah 60T min T kuadrat. Nah, berarti A-nya adalah koefisien T kuadratnya yaitu negatif 1. B-nya adalah koefisien T atau koefisien X biasanya yaitu 60. Nah, di sini kan nggak ada C-nya, maka C-nya adalah sama dengan 0, begitu ya. Sehingga masukkan ke dalam persamaannya, diperolehlah 60 kuadrat dikurangi 4 dikali negatif 1 dikali 0 dibagi 4 kali negatif 1. Ya. Hasilnya adalah ini 60 kuadrat berarti 3600 dikurangi 0 dibagi negatif 4 ya. Negatif dibagi negatif jadi positif sama dengan 900 meter. Berarti ketinggian maksimal yang diperoleh peluru adalah 900 meter ya, hampir 1 km. Baik, itu saja penjelasan dari Ustadz. Dan untuk sekarang silahkan kalian kerjakan 2 soal latihan ini. Silahkan dikerjakan kemudian difoto dan dikirimkan ke Ustadz. Jazakumullah khair atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.